Halo, halo, apa kabar? Lagi-lagi kita lanjutkan bersama dengan bajingan. Bung Rocky Gerung. Salah pula kita nyebutnya. Bung Rocky ini, Anda soalnya ngomongin bolak-balik bajingan-bajingan, jadi sekarang bajingan itu kalimat yang sudah jadi biasa, dan saya kira sebenarnya memang bajingan itu mengalami peyoratif ya, karena ini aslinya kan satu kata yang baik gitu ya. Kalau di masa Mataraman ini para para sopir gerobak sapi yang juga para pejuang gitu ya, melawan company pada waktu itu gitu ya. Iya, jadi saya anjurkan ucapan kata bajingan dengan cara ngakak gitu supaya nggak Iya. kelihatan kasar. Tapi Ya, kok oke. jadi bahasa pergaulan bajingan lo tuh. Sambil senyum-senyum aja kan. Jadi kalau Ya, ditanya kasar, lo orang ngucapin secara senyum-senyum kok. ya, oh, yoi. Oke, kita sekarang ngomongin bajingan yang bukan bajingan lain. Kita ngomongin topik yang lain, bukan bajingan yang lain. Ini nanti salah pula ditafsirkan gitu ya. Oke, kita Oke. kita lihat ini ada yang menarik ini antara hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi ya. Karena Ibu Megawati kemarin secara khusus menjelaskan bahwa nggak ada kok persoalan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi gitu. Apalagi kemudian disebut-sebut bahwa ini gara-gara Pak Jokowi sering disebut sebagai petugas partai karena kata Ibu Megawati dia sendiri juga petugas partai. Tapi kan kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini ketika kemudian Golkar, PAN dan partai koalisi besar lainnya, artinya ada Gerindra dan PKB gabung di tempat Pak Prabowo, ya ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang sedang mempersiapkan diri berhadapan dengan Ibu Megawati. Agak sulit kita untuk tidak menjelaskan hal itu ya, Bung Rocky ya. Iya, saya membayangkan sebetulnya ada skenario yang masih tertunda tuh, semacam kalkulasi terakhir. Dari siapa? Dari Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi sebagai aktor politik juga membaca kimia di dalam PDIP, sekaligus membaca kimia di Prabowo. Jadi semua ucapan beliau, bahkan yang dia ucapkan ketika pidato kenegaraan, bahwa dia tidak memihak, bahwa dia nggak akan cawe-cawe, walaupun dibantah sebetulnya dengan data-data yang lebih lebih tangible oleh majalah Tempo kemarin. Tetapi tetap kita lihat Pak Jokowi tetap belum tenang itu. Dia masih ragu apakah Prabowo yang di endorse atau Ganjar atau bahkan mungkin dia mau endorse Anies gitu kan. Jadi itu yang kita sebut tadi berkali-kali sebagai ketidakpastian politik and the uncertainties of electoral politics yang kemudian dibaca oleh publik bahwa sangat mungkin juga kekacauan akan terjadi lalu pemilu ditunda. Opsi ini juga ada opsi yang bagus bagi Pak Jokowi secara analisis saya. Kalau dia Ya. ditunda Pak Jokowi masih mampu untuk memperpanjang cawe-caweknya tuh. Jadi tetap dalam politik kita mesti curigai hal yang paling buruk mesti kita curigai. Jangan kita anggap bahwa udah karena Pak Mahfud berkali-kali bilang agenda politik akan dijalankan sesuai target gitu. Tapi tetap permainan politik kan berlangsung terus. Nah, bagaimana misalnya kalau kita bikin semacam skenario tiba-tiba PDIP menganggap oke, kami batalkan pencalonan kami itu. Kena denda memang, tetapi PDIP kasih sinyal bahwa dia tidak setuju dengan keadaan politik hari ini karena Presiden Jokowi masih berupaya untuk cari akal supaya dia bisa mengelabui sebetulnya keadaan yang sebetulnya. Apa keadaan sebetulnya? Itu persaingan antara dia dan Ibu Mega. Kan tinggal itu masalahnya kan. Kalau dengan Pak Prabowo ya relatif selesai, tinggal nunggu apakah kejujuran Jokowi itu bisa dipegang. Sementara Jokowi masih kasih sinyal ngapain sih pasang-pasang wajah saya di baliho Gerindra. Kira-kira itu maksudnya kan. Hmm. Jadi itu poinnya tuh. Nah sangat mungkin juga Ibu Mega berpikir ya kalau Ganjar nggak bisa maksimal maka akan dilakukan penataan baru, pencalonan baru. Bahkan muncul ide lain ya sebetulnya PDIP datang aja langsung ke Gerindra tuh sodorkan aja Ganjar sebagai calon wakil presiden kan itu nggak terlalu berbahaya juga untuk PDIP itu daripada nggak ada kepastian bahwa elektabilitas Ganjar naik terus kan itu juga satu pikiran lain misalnya Pak Jokowi nunggu putusan tentang Gibran. Lalu Ibu Mega mulai merasa kalau Gibran dipasangkan pada Prabowo itu artinya penghinaan besar pada PDIP kan. Karena Hmm. ini dua orang yang adalah kader PDIP. Pak Jokowi adalah kader PDIP, Gibran kader PDIP. Kenapa pergi pada Prabowo? Kan itu yang orang tunggu tuh kasih keputusan dong Ibu Mega tuh. Jadi sebetulnya kekalutan masih masih ada di kepala Ibu Mega dan di kepala Pak Jokowi. No, oke, jadi ini sebenarnya yang galau bukan hanya PDIP ya, karena kan kita lihat misalnya tiba-tiba saja kok ada ide juga dari Puan yang menyatakan dia terbuka kemungkinan untuk Gibran yang dipasangkan dengan Ganjar Pranowo kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review usia calon presiden dan calon wakil presiden gitu.
Itu artinya PDIP nggak percaya diri itu. Ngapain nunggu Gibran? Taruh aja seseorang di situ kan. Nunggu Gibran artinya minta Pak Jokowi kasih sinyal kuat pada Prabowo bahwa dia nggak dukung Prabowo. Kan Prabowo sebetulnya yang meminta dari awal atau secara urutan berpikir, urutan peristiwa adalah Gerindra yang melalui siapa namanya itu mengusulkan Gibran tuh dalam satu pembicaraan di Solo pada waktu itu. Lalu terjadi kompilasi itu PSI ajukan, tokoh Gerindra ajukan segala macam. Jadi itu sinyal bahwa Pak Prabowo justru merasa bahwa dengan Gibran lebih aman tuh, walaupun di dalam analisis kita itu semacam upaya untuk meyakinkan Jokowi lah. Tetapi Pak Jokowi juga nggak merasa yakin sebetulnya tuh, karena itu kenapa nggak merasa yakin? Karena PDIP bisa ganggu juga keputusan itu kan, dan itu yang kita bayangkan sebagai kesulitan dari Jokowi sendiri tuh. Sementara Anies sangat mungkin juga Pak Jokowi berpikir ya udah Anies sama Gibran aja jadi lebih aman kan. Jadi semua soal ini nggak pernah selesai. Jadi patokan saya adalah pidato Presiden Republik Indonesia di 17 Agustus yang menganggap bahwa dia sebetulnya jangan diikut sertakan di dalam politik dengan mencatut-catut wajahnya itu. Tetapi pada yang sama dia juga ingin mengatur-ngatur koalisi-koalisi ini kan. Jadi itu yang saya anggap mendua nih Pak Jokowi. Dia mau dianggap netral padahal dia ingin ikut mengatur tuh. Nah, orang semacam ini atau bukan orang, psikologi semacam ini membahayakan pilihan-pilihan publik ke depan tentang pemimpin. Ya, tapi kan saya sering sekali ya, saya kan intens berdialog dengan Anda dan saya kadang-kadang nangkap ide Anda ini rada-rada kadang-kadang absurd, gila gitu, tapi kemudian belakangan terwujud gitu. Sekarang ini misalnya gitu ya menyikapi hasil dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas gitu ya, yang menunjukkan bahwa oke, Pak Prabowo tetap unggul tapi suaranya stuck dan kemudian Ganjar naik lagi, terus muncul pemikiran juga dari politisi PDIP Said Abdullah yang sangat mungkin kan bagaimana kalau kemudian misalnya kerjasama dengan Anies Baswedan. Anda kan sempat mengusulkan seperti itu juga. Yeah. Nggak PDIP udah gabung aja dengan koalisi perubahan berhadapan dengan Pak Jokowi kan. Ya, ini ide Anda ini tadinya saya pikir pasti akan ditentang oleh pendukung Anies dan juga pasti nggak mungkin masuk akalnya PDIP. Tapi ternyata sekarang PDIP udah bicara. Ya kan itu dulu atau berkali-kali di FNN kita bilang analisis tentang keadaan yang tidak pasti kita lakukan juga dengan ketidakpastian yang sama. Analisis yang tidak berdasarkan rasionalitas kita analisis juga dengan cara yang irasional kan. Ya, yang bagi orang gitu ya Anda menyebutnya ya. Iya. Jadi memang irasional, tapi memang cuma itu pilihannya kan. Kan politik kita tidak bersaing secara ideologi, secara paradigma kan. Jadi PDIP menganggap bahwa ya anything goes, mau Anies itu datang dari tradisi Islam atau dulu ditafsirkan oleh PDIP sebagai tradisi Islam dan bukan tradisi nasionalis, akhirnya ditelan juga karena ketakutan kehilangan potensi atau kehilangan kesempatan untuk masuk dalam pemilu kan. Jadi kekacauan-kekacauan ini memang dimulai oleh campur tangannya Pak Jokowi. Sebetulnya kalau Pak Jokowi nggak campur tangan, itu PDIP mungkin lebih lega itu untuk memilih seseorang yang juga sesuai dengan keinginan Pak Jokowi itu. Demikian juga Pak Prabowo lebih lega untuk tampil secara percaya diri karena Gerindra itu sudah sangat kuat, nggak perlu lagi tempel-tempel wajah Pak Jokowi di samping Pak Prabowo. Tetapi semua merasa bahwa Jokowi itu mau dapat sinyal bahwa dia masih akan dilindungi ketika dia lengser nanti. Sementara Donald Trump di Amerika justru merasa oke, saya nggak perlu dilindungi, saya datang aja sendiri ke pengadilan tuh kalau saya dituntut. Kan itu yang disebut kenegarawanan kan. Jadi Pak Jokowi sebetulnya cemas terhadap masa depan dia sendiri itu, bukan cemas terhadap kehidupan demokrasi kita yang berantakan oleh cewek-cewek dia tuh. Jadi saya terangkan lagi sekali lagi dengan konsekuensi saya bakal dicaci lagi tuh. Tapi memang itu yang terjadi. Jadi jangan anggap bahwa itu yang diucapkan Pak Jokowi itu selalu bisa diterima dengan akal sehat. Nah, kalau kita bandingkan misalnya apa yang ditulis oleh majalah Tempo, ya apa bedanya dengan kritik kami kan, dengan kritik FNN sama aja. Ya. Oke. Nah, yang menarik juga begitu ya, ternyata hal-hal yang ketidakmasuk akalan ini, ketidaklogisan itu juga mulai melanda para politisi yang relatif lebih muda. Misalnya dalam fenomena Budiman Sujatmiko yang baru saja mendeklarasikan Pak Prabowo begitu, dan tadinya PDIP mengancam kalau nggak mundur dipecat, tapi sampai kemarin ternyata nggak kunjung dipecat. Sementara itu yang penilaian yang lebih keras lagi justru datang dari para teman-temannya Budiman Sujatmiko dulu di PRD. Sekjen PRD misalnya Petrus Haryanto menegaskan bahwa
ini nggak Budiman Sujatmiko ini dianggap mengkhianati teman-temannya karena bagaimanapun kan mereka ini dulu berhadapan dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo ngakuin bahwa dia dulu diperintahkan untuk kejar-kejar Budiman gitu. Ya akhirnya kita mau lihat watak orang aja sebetulnya tuh. Lepas dari apakah saudara Budiman itu tidak diasuh di PDIP, lalu ngambek, lalu keluar dari partai itu. Tapi kita mau lihat tuh, apa sebetulnya poinnya orang pindah partai itu? Karena sakit hati. Kalau sakit hati, dia berhenti dari partai itu kan. Jangan pindah ke partai musuh kan. Kan itu artinya nggak ada konsistensi kan. Kan PDIP lagi berlawanan dengan Gerindra tuh. Mestinya seperti Budiman misalnya, ya udah dia fight di PDIP, kalau gagal ya udah. Tapi jangan ngambek lalu pindah ke, walaupun itu saya anggap ya udah itu hak orang lah. Tapi kan orang bingung tuh kok. Jadi prinsip Anda apa gitu. Jadi itu dasarnya tuh. Demikian juga banyak partai kecil PSI yang tiba-tiba hijrah ke Prabowo lalu mulai memuji-puji. Tentu Pak Prabowo merasa senang juga karena tetap ada sifat pragmatis dari Partai Gerindra. Udahlah, terima aja dulu. Nanti kita sensor ketika kita menang. Gampangnya begitu kan. Tetapi kalau kita lihat bahasa tubuh ini orang-orang tadinya betul-betul nyinyir, betul-betul menganggap Prabowo itu adalah musuh yang nggak boleh dimaafkan segala macam. Sekarang mendekat semua ke situ kan. Apakah itu bukan kebajinganan? Apakah itu bukan juga ketidakjujuran tuh? Kan sama aja kan. Jadi poin kita selalu adalah kita mau hitung apakah setiap manusia politik itu mampu untuk mempertahankan dimensi integritasnya tuh. Jadi lebih baik mereka yang kelaparan itu atau kekurangan makanan itu pergi minta bantuan sosial aja tuh, nggak usah ikut masuk partai dengan jadi caleg hanya karena kekurangan makanan kan itu intinya kan. Jadi Ya, akibatnya orang lihat bahwa kenapa akhirnya pergi pada Prabowo karena di situ ada sumber-sumber ekonomi itu, ada sumber-sumber kekuasaan. Nah itu artinya politik sekedar diucapkan dalam bentuk pragmatisme tukar tambah, bukan karena ide itu. ya, Lain kalau orang dari awal tahu bahwa Pak Prabowo itu seorang patriot, ya, memang dia seorang patriot itu karena dibesarkan di dalam lingkungan yang anti kolonialisme, keluarganya pejuang, ayahnya mondar mandir jadi disiden karena ingin menegakkan demokrasi itu. Itu lebih jujur mengatakan itu, bukan karena karena saya tidak diterima di partai yang lama maka saya pindah partai itu. Itu juga kropos mental kita, kropos mental mereka. ya, dan saya kira itu positioning kita itu bukan soal pro dengan A atau B, tapi ini persoalan etika ya. Itu selalu yang kita jadi apa standar kita dalam menganalisis berbagai persoalan saat ini ya, Bung Rocky. Ya itu saya kira itu yang sering kita ucapkan. Standar etikanya apa? Sama seperti saya kalau saya lagi ceramah di tempat Prabowo dianggap saya memihak Pak Prabowo. Kalau saya ceramah di tempat Anies saya memihak Anies. Lalu diminta Pak Rocky netral dong. Lalu saya tanya netral artinya apa? Jangan berpihak. Oke, saya ikuti perintah kalian. Jangan berpihak. Artinya saya berpihak pada perintah kalian. Kendung namanya kan. Jadi kemerdekaan orang untuk mengucapkan pikiran itu terhalang tuh. Pak Rocky boleh kritik, tapi harus yang solutif. Apa solusinya? Ya pikirin sendiri Pak, yang nggak ada solusinya saya bilang. Lalu mereka marah lagi kan. Jadi hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa mental kita itu rapuh sekali itu, mudah diobang-abingkan. Jadi seorang itu disebut netral kalau dia mampu memilih dengan keputusan dia sendiri, bukan karena diminta netral oleh orang lain atau dibujuk-bujuk oleh orang lain. Kan itu namanya netral. Netral artinya otaknya dia pakai sendiri itu, bukan otak yang disogokkan. Itu aja dasarnya tuh. Ya, oke. Baik, Bung Rocky. Jadi saya kira gampang sekali kita melihat ke apa menilai manuver yang terjadi saat ini oleh para politisi kalau standar yang kita gunakan menganalisis itu jelas tadi, ya. Etika tadi ya. Yes, dan itu masih jauh karena demokrasi itu dituntut untuk ada pertanggungjawaban etis. Kalau enggak itu jadi semacam politik dagang sapi dan demokrasi tidak dirancang di Athena untuk dagang sapi itu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. Ya.